Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasti Mainurul Amalia dari kelas 3D Prodi Kimia Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai organ dan fungsi organ reproduksi sapi jantan dan betina. Kemudian akan menjelaskan juga mengenai sistem hormonal reproduksi ternak sapi jantan dan betina. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu organ sapi jantan. Testis adalah organ reproduksi primer pada ternak jantan, sebagaimana halnya ovarium pada ternak betina. Testis dikatakan sebagai organ primer karena berfungsi menghasilkan gamet jantan atau spermatozoa. Yang kedua yaitu epidermis, merupakan pipa panjang dan berkelok-kelok yang menghubungkan efferentia pada testis dengan ductus deferens. Epidermis mempunyai 4 fungsi utama, yaitu pengangkutan, penyimpanan, pemasakan, dan pengantaran sperma. Yang ketiga itu vas deferens dan uretra. Vas deferens adalah sepasang saluran dari ujung aluran epidermis yang berfungsi sebagai transportasi sperma. Yang keempat yaitu uretra, yaitu saluran tunggal yang memanjang ke ujung penis, berfungsi sebagai saluran ekristrosis, baik untuk baik urin maupun semen. Yang kelima, kelenjar aksesoris yang terletak di sepanjang tunggul uretra dan terdiri dari kelenjar vesikular, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbul latralis. Dan yang keenam yaitu penis. Penis adalah organ kopulasi pada hewan jantan yang dinamakan dengan penis. Dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu glans atau alat gerak bebas bagian utama, atau badan, dan dura atau akar yang melekat pada isosar pada pelvis yang tertutup oleh otot isclasifemus. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, preputium, merupakan invaginasi kulit yang tertutup pada ujung penis. Selanjutnya yaitu organ reproduksi ternak betina. Yang pertama itu ovarium. Ovarium merupakan organ reproduksi vital. Organ ini yang memproduksi ovum atau gamet betina dan hormon reproduksi betina, estrogen dan progesteron. Ovarium yang matang pada sapi betina akan dilepas ke dalam sistem saluran untuk memungkinkan terjadinya pembuahan. Dan yang kedua yaitu oviduk. Oviduk adalah organ yang menghubungkan tanduk uterus hingga ujung tanduk uterus. Bentuknya seperti pipa, tidak beraturan. Fungsi oviduk untuk mengangkut ovum dan spermatozoa. Di tempat inilah akan terjadi pembuahan dan pertama kalinya terjadi pembelahan sel dari embrio. Yang ketiga yaitu uterus. Fungsi utama dari uterus adalah menyimpan dan memelihara embrio atau fetus. Letak uterus membentang dari persimpangan lekukan di antara kedua tanduk uterin hingga ke serviks. Baik, yang keempat itu serviks, terdiri dari dinding tebal dan bersifat elastis. Letaknya pada bagian depan perbatasan dengan bagian uterus dan bagian belakang menonjol pada vagina. Serviks memiliki fungsi mencegah kontaminasi mikroorganisme di dalam uterus. Fungsi lainnya adalah media tampungan sperma. Yang kelima yaitu vagina. Nah, vagina ini berbentuk bulat, panjang dengan dinding yang tipis dan elastis. Kedalamannya sekitar 25 sampai 30 cm. Sperma dari hasil perkawinan akan disimpan pada bagian depan vagina, dekat dengan serviks vagina. Vagina inilah yang digunakan sebagai alat kopulasi perkawinan. Vagina juga akan menghasilkan lendir yang dapat digunakan untuk
mengetahui ada tidaknya massa birahi uterus pada sapi. Baik, yang selanjutnya yang keenam yaitu vulva. Vulva merupakan alat kelamin sapi betina yang paling luar, berfungsi sebagai sistem reproduksi dan sebagai sistem urinari. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem hormonal reproduksi ternak sapi jantan dan ternak sapi betina. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan itu hormon sapi jantan, yaitu yang pertama gonadotropin relation hormone atau GnRH. Organ yang memproduksi gonadotropin relation hormone atau GnRH adalah hipotalamus. Hipotalamus merupakan suatu bagian pada otak bagian ventral. Produksi GnRH di hipotalamus adanya bentuk respon dari tingginya kadar estrogen dalam darah. GnRH mempunyai fungsi untuk menstimulasi kelenjar pituitari atau sama dengan estrogen untuk memproduksi LH dan FSH. Yang kedua itu follicle stimulation hormone atau FSH. Setelah hipotalamus memproduksi GnRH, kemudian GnRH menstimulasi kelenjar pituitari untuk memproduksi FSH. Hormon FSH mempunyai efek perubahan morfologi ovarium. FSH akan menstimulasi perkembangan folikel pada ovarium menjadi folikel degraf atau folikel yang matang atau folikel yang siap ovulasi. Yang ketiga yaitu luteination hormone atau LH. Selain memproduksi FSH, kelenjar pituitari juga memproduksi hormon lain yaitu luteinizing hormone atau LH. Fungsi dari LH juga merubah morfologi dari ovarium. Yang keempat itu testosteron. Secara umum hormon di dalam sistem reproduksi sapi jantan terbagi menjadi dua golongan, yaitu HPG hormon hipofis pituitary gonadal axis, dan hormon steroid. Testosteron termasuk ke dalam golongan hormon steroid. Steroid diperlukan untuk menjaga agar proses spermatogenesis berjalan konsisten sehingga mutu sperma tetap terjaga. Baik, selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu hormon pada ternak betina. Yang pertama itu gonadotropin relation hormone atau GnRH. Organ yang memproduksi gonadotropin relation hormone atau GnRH adalah hipotalamus. Hipotalamus adalah bentuk respon dari tingginya kadar estrogen dalam darah. GnRH mempunyai fungsi untuk menstimulasi kelenjar pituitari bersama-sama dengan estrogen untuk memproduksi LH dan FSH. Yang kedua itu follicle stimulation hormone atau FSH. Setelah hipotalamus memproduksi GnRH, kemudian GnRH menstimulasi kelenjar pituitari untuk memproduksi FSH. Hormon FSH mempunyai efek perubahan morfologi ovarium. Selanjutnya yang ketiga yaitu luteinizing hormone LH. Selain memproduksi FSH, kelenjar pituitari juga memproduksi hormon lain yaitu luteinizing hormone atau LH. Fungsi dari LH juga merubah morfologi dari ovarium. 4. Estrogen. Folikel di ovarium memproduksi estrogen. Semakin besar ukuran folikel, maka akan semakin banyak tinggi kadar estrogen dalam darah. Hormon estrogen ini yang membuat sapi menunjukkan gejala-gejala birahi, tingginya kadar estrogen dalam darah bersamaan dengan tingginya kadar GnRH yang memicu pengeluaran LH yang kemudian akan menstimulasi ovulasi. Yang kelima yaitu progesteron. Progesteron mempunyai nama lain yaitu hormon kebuntingan. Hormon ini bertugas untuk mempertahankan kebuntingan. Baik, yang keenam itu prostaglandin yang dihasilkan oleh uterus. Hormon ini mempunyai fungsi untuk menghancurkan korpus luteum karena fungsi prostaglandin yang dapat menghancurkan luteum ini membuat prostaglandin bisa digunakan sebagai hormon sinkronisasi uterus. Yang ketujuh yaitu oksitosin merupakan hormon
yang berperan pada saat proses kelahiran dan pasca kelahiran. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan mulai dari organ reproduksi ternak sapi jantan dan betina hingga hormon ternak sapi jantan dan betina. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.